Shalom sahabat Tuhan Yesus. Semoga keadaan kita semua semakin hari semakin baik. Saya mengirimkan doa saya untuk semua sahabat dimanapun berada. Adakah di antara sahabat yang punya nama pelindung Yohanes Don Bosco? Kali ini kita akan mendengarkan kisah tentang Santo Yohanes Don Bosco. Sebenarnya dalam bahasa Italia, Don berarti Romo. Jadi Don Bosco artinya Romo Bosco. Jadi seharusnya kita mengenalnya dengan nama Santo Yohanes Bosco. Santo Yohanes Bosco di Italia dikenal dengan nama Giovanni Melchiorre Bosco. Adalah seorang kudus pendiri Serikat Salesian, sebuah kongregasi pelayanan terhadap kaum muda. Nama Salesian sendiri diambil dari nama Santo Franciscus de Sales yang menjadi teladan mereka akan kebaikan hati dan kelemah lembutannya. Kongregasi ini tersebar di seluruh dunia dan mengelola berbagai lembaga pendidikan. Yohanes Bosco dilahirkan pada tanggal 16 Agustus 1815 di Becci, sebuah dusun kecil di Castelnuovo d'Asti di Italia. Sekarang dusun itu namanya Castelnuovo Don Bosco. Orang tuanya Francesco dan Margarita. Yohanes memiliki dua saudara yang lain yaitu Antonio dan Yusuf. Mereka adalah keluarga petani miskin. Setelah Francesco meninggal dunia, Margarita bekerja keras menghidupi ketiga anaknya. Dalam kemiskinan, Margarita senantiasa menceritakan kebaikan Tuhan kepada anak-anaknya. Yohanes kecil diajarkan mengelola pemberian Tuhan dengan baik dan senantiasa bersyukur apapun keadaannya. Pada usia 9 tahun, untuk pertama kali Yohanes mendapat mimpi yang amat menakjubkan yang menggambarkan keseluruhan hidupnya kelak. Sejak itu, Yohanes senantiasa berusaha berbuat baik terhadap teman-temannya. Dengan keterampilan yang dia miliki, ia melakukan pertunjukan sirkus kecil-kecilan di desanya. Dan sebelum pertunjukan itu dimulai, Yohanes akan mengulang khotbah yang ia dengar dalam misa pagi dan mengajak anak-anak yang menontonnya untuk berdoa rosario. Semua hal yang ia lakukan perlahan mulai mengubah perilaku anak-anak di desanya dan desa sekitarnya yang ikut menonton pertunjukan kecil Yohanes. Yohanes mulai menyadari bahwa agar dapat berbuat baik untuk lebih banyak anak lagi, ia perlu belajar agama dan menjadi seorang imam. Karena iman dan perbuatannya, Yohanes diizinkan menerima komuni 2 tahun lebih awal. Yohanes memusatkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Allah dengan tetap belajar dan bekerja dengan tekun. Segala macam pekerjaan ia lakukan untuk membiayai sekolahnya. Ia bekerja sebagai penjahit, tukang roti, tukang sepatu, tukang kayu, dan semua pekerjaan yang bisa ia lakukan. Yohanes adalah seorang remaja yang pandai dan cerdas. Ia adalah murid terbaik di antara semua murid sekolahnya. Di sekolah inilah Yohanes bertemu dengan sahabat dekatnya, Luigi Comolo. Kepribadian Luigi yang tenang dan sabar membuat Yohanes kagum dan banyak berubah, mencontohi sikap Luigi. Kedua sahabat dekat itu kemudian masuk seminari Chieri. Yohanes sangat percaya diri dan memiliki banyak rencana dalam hidupnya. Sedangkan Luigi yang sering sakit tidak punya banyak rencana masa depan karena ia merasa bahwa hidupnya tidak lama lagi. Yohanes dan Luigi kemudian berjanji siapapun yang terlebih dahulu meninggal dunia kelak akan memohon kepada Tuhan untuk memberi izin memberitahukan kepada sahabatnya yang masih di dunia bahwa ia telah masuk dalam kebahagiaan abadi. Tanggal 2 April 1839, pada hari Kamis sesudah Paskah, Luigi Comolo meninggal dunia karena demam. Yohanes sangat berduka kehilangan sahabat dekatnya itu. Pada malam hari sesudah pemakaman, 20 orang yang tidur dalam satu kamar asrama dengan Yohanes
terbangun karena suara yang aneh. Seolah sebuah kereta kuda sedang melaju di lorong. Kereta itu menerjang dan menghantam bagaikan gemuruh, menyebabkan lantai dan langit-langit berguncang. Pintu kamar asrama terbuka lebar, dan masuklah suatu sinar amat terang. Dalam keheningan, banyak dari mereka yang mendengar suatu suara lembut bernyanyi dengan gembira. Tetapi hanya Yohanes yang mendengar suara yang berkata, "Bosku, aku selamat." Saat itu Yohanes dipenuhi dengan sukacita dan rasa syukur. Pada tanggal 5 Juni 1841, Uskup Kota Turin mentabiskan Yohanes Bosco menjadi seorang imam pada usia 26 tahun. Don Bosco atau Romo Bosco ditugaskan di Kota Turin di bawah bimbingan seorang imam yang saleh, Don Cavasso, kelak dikenal dengan nama Santo Yosef Cavasso. Di Kota Turin, hati Don Bosco tersentuh melihat keadaan anak-anak jalanan yang hidup di pinggiran kota, terutama di tempat-tempat yang kumuh dan sudah hancur. Banyak anak muda tidak memiliki pekerjaan dan menjadi liar. Mereka menimbulkan kerusuhan di jalan-jalan. Banyak di antara mereka menjadi pekerja kasar tanpa keahlian. Don Bosco mendapatkan anaknya yang pertama pada hari raya Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda. Anak remaja jalanan berusia 16 tahun yang tiba-tiba masuk ke sakristi itu bernama Bartolomeo Garelli. Dengan penuh kasih ia mengajak remaja itu mengikuti misa. Di hari Minggu berikutnya, Bartolomeo Garelli membawa 6 anak lain bersamanya. Mereka semua kotor, dekil dan liar, tapi mereka bersedia belajar agama. Semakin lama, semakin bertambah jumlah anak-anak itu, sehingga mencapai 100 orang anak. Dari sanalah terbentuk komunitas kaum muda yang oleh Don Bosco disebut oratorio. Don Bosco mengajarkan remaja-remaja itu agama dan keahlian untuk mencari pekerjaan. Jumlah mereka terus bertambah hingga mencapai 400 orang. Setiap malam bersama Don Bosco, mereka berdoa rosario dan memohon agar Bunda Maria membantu mereka menjauhkan diri dari dosa. Ia juga mendorong mereka untuk menerima sakramen rekonsiliasi dan komuni kudus sesering mungkin dengan penuh cinta. Tuhan memberkati semua usaha Don Bosco dan memberikan karunia mujizat kepadanya. Karunia mujizat itu memperkuat bakat-bakat alami Don Bosco untuk mendukung dan membimbing anak-anaknya. Berbagai halangan dan rintangan datang bertubi-tubi, tetapi Don Bosco memperoleh dorongan serta semangat melalui doa dan mimpi-mimpinya. Dalam salah satu mimpinya, Bunda Maria berpesan agar ia harus terus maju, berpegang teguh pada Tuhan dan misinya, maka ia akan tiba di tempat yang telah disediakan untuknya. Dengan berbagai upaya, Don Bosco berhasil menyewa Graha Pinardi di Voldoco dan membuat ruang kapel sederhana sekaligus ruang belajar dan tempat tinggal bagi anak-anaknya. Pada pintunya, Don Bosco memakukan pesan yang diperlihatkan Bunda Maria dalam salah satu mimpinya, "Haec est domus mea, inde gloria mea." Inilah rumahku, darinya lah kemuliaanku akan terpancar. Don Bosco menetap di Voldoco serta mengajak Mama Margarita untuk membantu mengurus anak-anak asuhnya. Tuhan memberkati semua karya dan usaha Don Bosco. Ketika revolusi Prancis meletus dan Tuhan dan gereja mulai ditentang, bahkan dihujat, Don Bosco menggunakan segala daya untuk menentang mereka. Khotbah-khotbah dan tulisan-tulisannya menghambat segala usaha dan sangat menjengkelkan bagi musuh-musuhnya. Segala upaya dilakukan untuk membunuh Don Bosco, namun ia selalu selamat. Pada masa inilah, di musim gugur tahun 1852, Don Bosco bertemu dengan seekor anjing penyelamat, yang kemudian ia beri nama Grigio. Don Bosco menyebutnya sebagai penolong yang dikirim dari surga.
Grigio akan muncul ketika Don Bosco melakukan perjalanan sendirian pada malam hari atau perjalanan yang jauh dan berbahaya. Ia menemani Don Bosco hingga tiba di depan pintu rumah, kemudian berbalik dan segera pergi. Grigio bahkan menyelamatkan Don Bosco dari tembakan dan menyerang orang-orang yang hendak mencelakakan Don Bosco. Ia memperingatkan Don Bosco untuk tidak keluar rumah jika situasi berbahaya dan menjadi penunjuk jalan ketika Don Bosco tersesat. Don Bosco melindungi anak-anak asuhnya dalam bekerja dan belajar. Ia melakukan segala cara agar mereka dapat merubah hidup mereka dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk Tuhan dan sesama. Pada suatu sore tanggal 6 Januari 1854, bersama anak-anak asuhnya, Don Bosco membentuk kelompok yang terikat pada sumpah untuk mengamalkan belas kasih Allah kepada sesama dan menyebut diri mereka sebagai Salesian. Pada tahun 1856, Mama Margarita meninggal dunia. Di kemudian hari, oleh karena segala karyanya bersama Don Bosco, Mama Margarita dimaklumkan sebagai Venerabilis oleh Paus Benediktus XVI. Pada tanggal 5 Agustus 1872, Don Bosco membentuk kongregasi Putri-Putri Maria Pertolongan Orang Kristen. Pada tahun 1876, Don Bosco juga membentuk Serikat Salesian Awam yang beranggotakan kaum awam yang bersedia membantu Salesian dengan mencurahkan segala perhatian, waktu, dan dana mereka. Serikat Salesian dan Serikat Salesian Awam saling berbagi karya, doa, dan berkat. Pada tahun-tahun berikutnya, Don Bosco mengalami mimpi yang ia anggap sebagai pesan atau petunjuk dari Tuhan baginya dalam menjalankan misinya di dunia. Don Bosco membangun gereja-gereja, Santo Yohanes Penginjil di Turin, Basilika Hati Kudus di Roma, dan lebih banyak sekolah-sekolah serta rumah-rumah Salesian. Don Bosco diberkati Tuhan melalui perantaraan Bunda Maria untuk melakukan banyak mujizat, penggandaan makanan, membangkitkan anak yang sudah meninggal, dan menyembuhkan orang-orang sakit. Namun dengan rendah hati, Don Bosco mengatakan bahwa ia sama sekali tidak punya kuasa untuk melakukan semuanya itu. Bapa Suci Pius IX memerintahkan Don Bosco untuk menulis semua mimpi-mimpi yang dialaminya sebagai warisan serta sumber inspirasi bagi mereka yang terlibat dalam karyanya. Dan terbitlah buku Dreams, Visions, and Prophecies of Don Bosco. Dalam pesan terakhirnya, Don Bosco mengatakan, "Kasihilah satu sama lain seperti saudara. Berbuatlah baik kepada semua orang, dan janganlah berbuat jahat kepada siapapun. Katakanlah kepada anak-anak di seluruh dunia bahwa aku menanti mereka semua di surga." Pada tanggal 31 Januari 1888, Yohanes Bosco wafat di Turin, Italia, dalam usia 72 tahun. Santo Yohanes Bosco dibeatifikasi pada tanggal 2 Juni 1929 oleh Paus Pius XI dan dikanonisasi pada tanggal 1 April 1934 oleh Paus Pius XI. Pesta perayaannya dirayakan setiap tanggal 31 Januari. Santo Yohanes Bosco merupakan satu-satunya orang kudus yang mempunyai sekitar 20 orang pengikut berusia muda yang diakui oleh gereja dan sedang menjalani proses untuk menjadi orang kudus. Beberapa malah sudah menjadi orang kudus Allah. Santo Yohanes Bosco diangkat oleh gereja menjadi pelindung kaum muda. Salah seorang pengikut Santo Yohanes Bosco yang cukup terkenal adalah Santo Dominic Savio, yang merupakan orang kudus yang paling muda usianya. Santo Dominic Savio wafat ketika berusia 14 tahun dan merupakan salah seorang murid yang mendapat pengajaran langsung dari Santo Yohanes Bosco. Sampai bertemu di kisah selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.